yang saya hormati, ketika kita masuk bulan Ramadan, kita mempunyai kewajiban berpuasa. Ketika mempunyai kewajiban berpuasa, maka wajib fardhu ain bagi kita belajar syarat, rukun dan sahnya puasa. Fardhu ain yang dinamakan fardhu ain ketika satu rumah sekeluarga ada 5 orang, maka yang 5 itu semua wajib ngaji dan belajar masalah puasa, syarat rukun sahnya puasa. Puasa innama yajibu shaumu ramadhana ala kulli mukallafin balighin aqilin mutiqin lahu. Puasa itu diwajibkan kepada orang yang sudah mukallaf, ya. Yang dinamakan mukallaf orang yang baligh dan juga punya akal. Selagi dia punya akal, tidak gila, maka berarti dia wajib berpuasa di bulan Ramadan. Berarti kalau tidak ada orang, atau kalau ada orang yang tidak puasa, orangnya sudah baligh, maka berarti itu orang ya, kalau nggak punya akal berarti orang kaping sorban gila. Tak puasa. Mutiqin lahu, dan dia mampu untuk berpuasa. Jadi syarat wajibnya puasa, orangnya harus baligh, punya akal, mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau orang gila berarti tidak wajib. Atau orang tidak mampu karena sudah lanjut usia atau karena sakit, juga itu tidak wajib. Dan sekarang yang dikatakan orang yang mampu, yang sehingga itu punya kewajiban berpuasa, itu apabila orang tersebut sudah bisa 3 hari terus menerus berpuasa, maka berarti orang tersebut sudah dikatakan orang yang bisa dan mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi tolak ukurnya, kalau sudah mampu puasa terus menerus 3 hari anak-anak, maka berarti itu sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Cuman kalau orang yang sakit, itu aslinya orang yang sakit tidak wajib berpuasa, cuman wajib qadha. Sama halnya dengan orang perempuan yang nifas, haid, itu tidak wajib, malah tidak boleh melaksanakan puasa haram, tapi puasanya wajib qadha.
Cuman perempuan yang tidak melaksanakan puasa itu ada dua, ya. Biasanya orang perempuan yang tidak puasa, yang pertama kadang-kadang karena hamil, ya. Kedua karena menyusui. Karena ketika orang tuanya puasa, maka anaknya nanti bisa sakit karena panasnya air susu. Ketika orang perempuan yang hamil dan menyusui itu tidak berpuasa, boleh dia. Maka ada dua macam. Apabila orang ibunya tidak berpuasa karena takut bahaya pada kandungannya, hamilannya, bayi yang dikandung, atau takut bahaya kepada anak yang lagi menyusui, maka punya dua kewajiban. Kalau orang perempuan yang lagi menyusui atau hamil tidak puasa karena alasannya karena takut pengaruh kepada anak yang dikandung atau bayi yang menyusui, maka itu punya dua kewajiban. Yang pertama wajib qadha, yang kedua wajib membayar fidyah. Ya. Ini perempuan, ya laki-laki harus tahu. Karena ya suami wajib memberitahu kepada istrinya. Jadi mun reng bini ngandung, atau bereng bini nyusuwe, aneka mungkin tak pasah karena takut bahaya ke anak, si kandung atau bersesuatu, maka andi kewajiban dua. Pertama wajib qadha, nomor dua wajib majar fidyah. Sa'arina samud, wajib qadha, wajib majar fidyah apabila karena takut bahaya pada anaknya. Nah, kalau orang perempuan yang hamil dan orang perempuan yang menyusui tidak puasa karena takut bahaya bagi sendirinya, bagi dirinya, takut nanti ibunya sakit, takut ibunya nanti karena tidak kuat, bukan karena pengaruh kepada anaknya, maka cuma satu kewajiban, yaitu cuma wajib qadha, tidak usah bayar fidyah. Lah sekarang ya, faktanya kebanyakan di antara ibu yang menyusui dan ibu-ibu yang hamil, ketika dia tidak berpuasa, alasannya kebanyakan mayoritas takut bahaya bagi anaknya. Ketika takut bahaya kepada anaknya, maka dua kewajiban. Pertama wajib qadha, kedua wajib bayar fidyah. Satu hari satu mud. Maka kawajibna orang bini saya ngandung atau orang bini saya nyusu. Makanya jangan dijadikan enteng. Lagi hamil tidak puasa, alasannya takut pengaruh, padahal kadang-kadang dia mampu untuk melaksanakan puasa. Ya. Wa farduhu niyatun bil qalbi. Fardunya puasa yang wajib dilakukan bagi orang puasa, yaitu harus niat puasa di dalam hati. Niat itu dalam hati, bukan yang diucapkan,
Ya, bukan nawaitu shauma ghadin an ada ifad di syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi taala. Gunanya para jemaah melafatkan niat itu supaya ketika kita melafatkan niat dalam hati niat, ketika kita mengatakan nawaitu shauma ghadin di hatinya niat, sekarang tidak sering sing ketuan nah. Buktinya sekarang kan tidak, lapatnya diucapkan, niatnya diucapkan, saling gantian ya. Padahal tujuan mengucapkan niat nawaitu shauma ghadin itu supaya di hati kita bisa mudah untuk hadir, yang sehingga ketika mengucapkan nawaitu shauma ghadin hati bersamaan dengan niat, bukan bergantian ya. Yang biasa gantian kan, nawaitu shauma ghadin an adhi fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Niat kau dulu bukan bergantian. Di waktu kita melapatkan mengucapkan nawaitu shauma ghadin, di hati kita niat nawaitu shauma ghadin, saya niat besok saya puasa. Itu artinya dalam hati hadir nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, karena melaksanakan fardu di bulan Ramadan, ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, karena fardu karena Allah Ta'ala ya. Bukan ketika melafatkan habis itu niat, bukan ya. Sama dengan kita nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, ya langsung ya. Karena ketika kita melafatkan nawaitu dalam hati, itu niat harus hadir, benih gantian. Makin kadang-kadang nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, niat kaulah bil. Jadi ketika kita melafazkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani, artinya nawaitu shauma ghadin di hati saya besok mau puasa di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala ya, diniat di dalam hati, bukan bergantian. Mangkan gue tak setuju ke tukang apa loh, nak ngane tukang khotbah nak ngane nawaitu shauma ghadin, nah niat kau loh. Oh, jadi hadir di waktu kita mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri, hati hadir, saya niat puasa besok di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Selesai. Ketika kita selesai mengatakan fardhan lillahi ta'ala, niat sudah selesai. Niat sudah selesai. Paham? Paham gak? Paham gak? Nah, jadi latih sampean mun wudu, ketika wudu nawaitul wudu, hatinya hadir. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, langsung ketika melaksanakan fardhan lillahi ta'ala berarti niat sudah selesai bersamaan dengan melafadzkan lafaz niat. Makan cek torok si ketua terawian nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, niat ingsun niku bidresa niat niatun bil qalbi wala wal juntabu wala yujizun hatta sahur wa in qasad bi taqwa ala saumi. Kalau cuman puasa sahur, kalau cuman makan sahur ya, tapi di hatinya tidak ada tidak hadir bahwasanya kita besok mau melaksanakan puasa, maka tidak cukup dijadikan niat. Makanya ketika kita sahur niat dalam hati hadir bahwasanya saya sahur karena besok mau melaksanakan
puasa baru cukup. Kalau cuma sahur, di hatinya tidak niat, tidak hadir bahwasanya besok akan melaksanakan puasa, maka itu tidak cukup. Likulli yaumin, dan niat bagi orang yang melaksanakan puasa mazhab Syafi'i itu wajib niat tiap hari. Tiap malam wajib niat, tiap malam. Cuman menurut Imam Ibnu Hajar dianjurkan di awal Ramadan kita niat puasa penuh 1 bulan di bulan Ramadan dengan niat mengikuti Imam Malik, ya. Nah, sekarang kalau yang yang sudah tidak bisa melaksanakan dari awal, nah, seperti orang di awal bulan Ramadan makanya simpang siur hadis ya keterangan di awal yang bukan di awal itu tidak ada, yang sehingga apabila dimulai dengan pertengahan bulan Ramadan maka berarti tidak bisa mengikuti Imam Malik, dengan artian harus tiap malam dia niat melaksanakan puasa. Ya, kalau di awal niat 1 bulan mengikuti Imam Malik, maka itu bisa hasil dianjurkan oleh Imam Ibnu Hajar. Takutnya 1 malam di dalam 1 bulan ada yang lupa kita tidak melaksanakan niat, maka puasanya tetap sah. Ya. Kalau orang haid harus niat lagi, ya. Contoh orang perempuan sudah niat 1 bulan di awal bulan Ramadan, saya niat berpuasa 1 bulan karena mengikuti Imam Malik. Tahu-tahunya nyampe di pertengahan dapat 5 hari dia haid, ya. Setelah haid dia harus niat lagi, ya, membarui ini niatnya. Tidak cukup niat yang 1 bulan yang pertama, yang sehingga kalau tidak membaharui niat, apabila ada niat yang lupa maka niatnya itu tidak cukup. Kecuali juga dianjurkan oleh ulama ketika kita lupa niat di waktu malam, selagi kita masih belum makan setelah subuh, maka dianjurkan kita mengikuti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah cukup walaupun sudah subuh niat kita berpuasa, selagi masih belum makan dan minum, cukup mengikuti Imam Abu Hanifah. Makanya bagi yang tidak ikut Imam Malik, ya, kalau sudah tidak ikut Imam Malik, tidak niat di awal bulan Ramadan, tahu-tahunya habis subuh, adzan subuh, ingat, iya, saya masih belum niat karena tadi malam saya tidak melaksanakan sholat witir, maka langsung niat walaupun sudah adzan subuh, dengan niatan kita mengikuti Imam Abu Hanifah. Boleh. Cuman kata ulama harus niat kita mengikuti Imam Abu Hanifah. Ya, boleh. Supaya puasanya tidak wajib qadha. Paham? Ini kepolan lawan, mungkin ini kerawan kangkui karo paeh, tidak nikah. Niat pasah panikah ngireng Imam Malik oleh apa sah ning awal bulan tanggal situng niat sabulan, tapi saumpama beda utur reng bini head atau reng laki perjalanan pas ambu siapa sah leni kepilepon mareh sehat
sojek atau orang laki seperjalanan depak ke Roman apa asa boleh, anika harus membaharui ini niatnya. Kalau tidak membaharui niatnya, ada satu malam yang lupa, maka tidak sah puasanya kecuali kita pindah lagi dengan mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mengikuti Imam Abu Hanifah cukup niat walaupun sudah subuh, asalkan belum makan atau belum minum. Mungkin puasa sunat, tak apa, tekak mazhab Syafi'i itu diperbolehkan niat walaupun setelah subuh. Malah kalau ada mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau puasa sunnah walaupun sudah makan boleh. Habis subuh makan, ingat tuh saya mau puasa sunat, kenyang pun tak apa, terus lagi. Kalau puasa sunnah, kalau fardu tidak boleh. Paham gi? Ini ke parlo. Ya niatnya biasa niat nawaitu sabagadin an ada'i fardhi syahr ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Ya ingat ya, ketika kita mengatakan nawaitu saumagodin dalam hati langsung niat nawaitu saumagodin an ada'i fardhi syahr ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Selesai ta'ala berarti kita selesai niat, bukan bukan saling menggantian ya, bukan saling gantian. Wa yaftiru amidun la nasin bisawmi wa in kasura min hunah jima'in wa aklun alimun mukhtarun bijima'in wastimna'in. Puasa itu batal bagi orang yang menyengaja makan atau jima di siangnya bulan Ramadan. Pokoknya seperti ini para jemaah, ketika ada sesuatu yang masuk dari anggota yang 7, maka di waktu bulan Ramadan itu batal. Lubang yang 7, 1 mulut, 2 hidung, telinga, yang di depan, yang di belakang. Kalau mata tidak masuk. Dan sehingga kalau kita membasuh muka sampai perih, maka itu tidak apa-apa dan tidak batal puasanya. Di bulan Ramadan kita membersihkan kotoran kotorannya telinga, batal. Mundeng mature pakainya menatahin kuping, kopeng mangkan bede cari tanah tai apa mana sih tak najis ini tain kopeng. Bede tepekan tai apa mana sih tak najis tain kopeng tai naik itu tidak najis. Ya batasannya ya seperti itu. Kalau hidung para jemaah batasannya sama ini.
Ni kaki sekali nikah pun sampai sampean tekor kopeng sampai lebih dari sekali nikah, maka ni kebetal puasa sampean. Kalau dubur yaitu pusaran yang terakhir yang membatalkan. Candreng Madura lapah kerposan sedibudi. Kerpos neburi. Ini kemun sampai sampean bila kela sampai tanang le masuk dari kerposan buri, ini kebetal sampean puasa. Makanya mun ring lembek kalau orang dulu ketika mau buang air besar di sungai biasanya tidak diperbolehkan, batal. Karena nanti para jemaah ketika beraknya keluar, ketika balik, duburnya balik, maka kalau ada air yang masuk ke dalam, maka itu batal puasanya. Puasanya itu batal. Maka dianjurkan dan disunahkan bagi orang yang mau buang air besar, dianjurkan untuk menunggu sampai setelah maghrib, habis maghrib. Untak cekcu pada, cekcu presiden tersegi. Sama halnya dengan orang yang mandi besar. Orang yang mau mandi besar itu sunnah mandinya sebelum masuk subuh, itu sunnah. Dan sekarang para jemaah, kalau ada air yang masuk ke dalam, si kita mandinya setelah subuh, ada air yang masuk ke dalam, maka itu tidak batal selagi tidak berlebihan, tidak batal. Kalau memang mandi wajib, kalau mandi sunnah batal. Seperti besok itu hari Jumat, disunnahkan bagi orang yang mau melaksanakan Jumat itu sunnah mandi karena mau menghadiri Jumat. Dan itu para jemaah, ketika orang mau melaksanakan Jumat mandi dulu karena mau niat saya mandi karena mau menghadiri Jumat, maka dosa di antara Jumat ke Jumat yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sunnahnya mandi di hari Jumat, ketika kita udzur, bulan sampean tak bisa karena udzur boleh luar, si mandi ala koi luar, dan ini sunnah qada. Ketika nyampe ke rumah walaupun habis maghrib, sunnah kita qada mandi hari Jumat karena saking sunnahnya dan istimewanya orang yang mandi di hari Jumat. Katanya ada ini para jemaah, di bawah aras, tahtal arsyih Madinah, di bawah aras itu ada kota, yang kota itu besarnya 7 kali lipat dunia dan bumi. 7 kali lipat dunia, dan itu dipenuhi ketika hari Jumat, dipenuhi dengan malaikat, dan malaikat tersebut semua berdoa kepada Allah, Allahumma ufir liman tasala yaumal jum'ah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya orang yang mandi di hari Jumat. Makanya istimewa. Ya caranya mandi, pastinya orang kalau mau berangkat ke Jumatan pasti semua mandi. Cuman biasanya mandi biasa, tidak mandi sama halnya dengan mandi junub. Itu sunnah mandi, kata kayak mandi junub, cuman sunnah. Ya, niat saya mandi karena mau menghadiri Jumat. Yang disunnahkan orang laki-laki, artinya orang yang mau hadir Jumat. Perempuan laki-laki yang disunnahkan hari Jumat, orang yang mau sholat Jumat. Kalau yang tidak mau sholat Jumat tidak sunnah. Ya, beda dengan mandi adus karena hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Mau sholat Idul Fitri atau tidak sholat, tetap
tetap disunnahkan mandi di hari raya Idul Fitri. Perempuan tidak mau sholat tetap disunnahkan mandi. Mandi adus, mandi semua badan, itu sunnah para jemaah. Sunat, makanya sampian gak saingat ya Allah bila pun hari telasen sampian mangke ke masjid kalau aing niat ya Allah hati kita sambung dengan Rasulullah. Ya Allah, saya karena mengikuti Rasulullah, saya karena melaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah, bukan karena seperti ini, karena ini. Tidak, saya mandi sekarang karena mengikuti sunnah Rasulullah mandi di hari Jumat, di hari raya. Oke. Bila pun berniat karena kulban sampean dikenuruk kanjeng Nabi, maka di sana ada sir rahasia yang diberikan kepada kita oleh Allah karena kita bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eman ini kayak laki ini kah mandi adus kapi malah para jemaah hadis rahimallahu man yaghtasal jum'ah wa wassalam ya Allah pokoknya itu ada hadis artinya seperti ini. Allah akan memberi rahmat kepada orang laki-laki yang mandi di hari Jumat dan berusaha untuk memandiin istrinya mandi junub di hari Jumat. Mereka dulu lah kalian aja kak buka. Reng laki ini ketua ikut ketika di Nabi. Allah muka beri rahmat kareng laki semere kabidina hari Jumat bila mangka tegak Jumat dan adus tibi bidina Pak adus nikah itu akibat di Nabi muka paringan rahmat iman bukan jeung Nabi saya doa mangkan kayak laki ini kan mungkin hari Jumat laki bermasuk terlebihnan ke dalam kamar kok kan terodu anak kanjeng Nabi kanjeng Nabi aduaki mun reng laki hari Jumat mandi tibi mamandi binina kanjeng Nabi itu aki muka-muka reng oleh rahmat iku engkau ketero dari rahmat ka gitu. Makanya sampai ada pepatah yaumul jum'ah yaumul jima, hari Jumat itu memang hari untuk kita berkumpul dengan suami istri. Mun bi reng matu lain mun hari Jumat menjan apa rang dari itu kenceran perang ya hari Jumat jadi sampian ni kamakle oleh kenceran doa dari kanjeng Nabi adus bini na pak adus sambil ke kamar kapolong tedung sampian pas adus bini na adus de sampian nikah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ikala aku laku pasaan aku tahu lagi tinah kalau aku sing mari pasaan tu praktek kaki praktek kaki bila boleh. Kalau hari puasa, bulan puasa tidak boleh, boleh. Walaupun nanti kita mau hadir di hari Jumat, tidak boleh pakai harum-haruman, makruh. Ketika hari Jumat di bulan puasa, di siang bulan puasa, makruh kita pakai harum-haruman. Kalau sudah puasa kita makruh, maka berarti nilai pahala penghargaan sudah mengkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menggalakkan pakai harum-haruman padahal itu makruh. Bahasa makruh dalam puasa itu akan mengurangi nilai penghargaan puasanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau di waktu malam, waktu sahur. Kalau di waktu sahur, waktu tahajud itu sunnah kita pakai harum-haruman, pakai minyak di waktu malam jam 3 nanti di waktu kita mau melaksanakan salat tahajud. Walaupun masih harum ketika di akhir di siang bulan Ramadan, maka itu tidak makruh dan tidak bermasalah. Sama halnya dengan orang mau melaksanakan umroh atau haji. Ketika dia mau niat, sebelum niat dianjurkan mandi, dianjurkan pakai
haruman. Kalau sudah niat haram. Ya. Kalau pakainya sebelum niat, walaupun harumnya masih ada setelah niat, maka itu tidak diharamkan. Nika cik parlonah buluban sampai tak usah apa iki amaliyah nika tak usah aja yang sunnah yang dianggap kita sepele, ayo kita galakkan supaya kita mendapatkan penghargaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijima'in wastimna'in, dan juga batal puasanya orang yang berusaha untuk mengeluarkan mani walaupun dengan tangannya atau tangan istri dengan tangan istrinya. Cuman kalau kalau bukan bulan puasa nggak apa-apa kalau cuma ya. Contoh istrinya lagi halangan haid ya. Berusaha, suaminya sudah tidak mampu menahan. Kadang-kadang orang perempuan itu kan ada yang 15 hari kan, mau sampai 15 hari dan tengkar kita tak empan kok itu. Itu tidak apa-apa dan tidak haram apabila berusaha untuk mengeluarkan maninya dengan pakai tangan istrinya. Kalau pakai tangannya sendiri tidak haram, tidak boleh perannya. Angsalkan bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa pakai istrinya, pakai tangan sendirinya, tetap puasanya batal dan itu haram. Kalau bukan bulan puasa, kalau sudah tidak mampu menahannya, suruh pegang ke istrinya, canceng madura serokorco ke sini, tak haram. Jadi ngorcona nih kata haram, mungkin ngangkui tanah ngasebi, munsibini, mau kata aku tibi, buru kejeding, ini haram. Hah? Haram. Ane kepijana, boleh ban sampean andi bini bantandi bini. Kadang-kadang orang perempuan kalau haid ya 15 hari yang rawan biasanya ada nipas lebih sampai 60 hari kan ya, ada yang 60 hari itu ada. Kalau masih muda menunggu 60 hari, wah nggak kuat para jemaah. Caranya supaya tidak keluar maninya tidak haram, caranya disuruh keluarkan pakai tangannya istrinya, jangan pakai tangannya sendiri. Kalau pakai tangannya sendiri itu haram. Mun sro teguk kebinin sro genggu pah keluar dan ini kata haram angsalkan bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa tetap haram dan batal puasanya. Anika lepas ada kepi kalau menunggu 40 hari ya, makanya 40 hari biasanya ada selamatan. Itu bukan selamatan bayinya, selamatan bapak dan ibunya karena mau bertarung lagi. Kalau selamatan bayinya yang dianjurkan walimah bayi ketika lahir ya, ketika lahir itu orang tuanya sunnah mengadakan walimah selamatan karena anaknya lahir dengan keadaan selamat. Itu sekarang itu tidak maklum dan tidak banyak orang yang tidak mengerjakan. Laki-laki bini nih kemungkin andi anak seasra meden nih kebile pun rembi dan ini kesemat asra meden. Kalau saya para jemaah, istri saya melahirkan walaupun ada di mana, saya belanja sendiri ke pasar untuk mengadakan walimah selamatan di rumah karena tasyakuran lahir dengan keadaan selamat tanpa dioperasi.
Kadang-kadang ya kalau masih belum lahir, pokoknya selamat lahir dengan tanpa operasi. Oh, saya akan bernazar akan menyembelih kambing. Loh, jangan terlalu keras mengatakan nazar. Bahasa nazar itu bukan baik. Bahasa nazar itu merupakan bahasa yang keluar dari orang yang kikir. Orang yang kikir. Nader ni kasih keluar mun orang cerai. Padahal kalau diantara kita kadang-kadang bernadar kan bangga. Enggak, ini kalau anak saya sukses, kalau lahir saya akan menyembelih kambing. Diucapkan kepada orang. Maka itu orang yang bernadar itu menunjukkan dirinya kikir, cerai alias celengburi dan lain-lain. Seandainya dia tidak pikir, maka berarti dia menyembelih duluan supaya anaknya sukses. Kalau masih nazar, maka berarti itu menunjukkan orang tersebut orang yang kikir alias cerai kelencep nadelem. Mangkan juga hati sampian. Kadang-kadang kan orang metu orang kita ini kebiasaan bangga. Another kok mun sukses another pada total jaga aja kebunakan ulama orang another berarti ini kan utwaki cek orang cerai karena mungkin tak kenreng cerai asal kade makle demi suksesnya anaknya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulul qadail hajah as-sadaqah. Ketika kita mau kabul hajat kita, mau sukses anak kita, maka didahului dengan sedekah, bukannya sedekah setelah sukses. Kalau sedekahnya setelah sukses, maka berarti orang ini kemangkin orang cerai. Kan sampean malah tak cuma cocok. Another kok jaga aja. Kayak gini. Jadi ketika anak dilahirkan tidak apa-apa, ini karena ini eman. Ketika kita tidak melaksanakan sunnah, maka nanti bisa mungkin kita tidak bertemu lagi dengan kesempatan. Ketika lahir sunnah selamatan, 7 harinya sunnah akikoh. Akikoh rambutnya dipotong dan disunnahkan bersedekah emas seberat rambut yang telah dipotong. Karena ketika anak kita di 7 harinya disedekahi emas sesuai dengan beratnya rambut anaknya yang dipotong, maka nanti anaknya akan jadi anak yang berharga seperti berharganya emas. Kenapa emas itu berharga? Karena ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam itu prajemah asal mulanya ada di surga. Ketika melanggar perintah Allah dikeluarkan ke dunia. Ketika dikeluarkan dari surga, semua itu nangis, semua itu sedih, nangis, kecuali emas yang tidak nangis. Makanya Allah berjanji kepada Mas, kapanpun saja tetap saya memberi penghargaan kepada engkau. Jangan kuste Allah mangkana semangkin nikah kun bila boy emas pakunlah larang napa boleh emas saja jadi tidak teka-teki beri kalau emas pokok beri emas saja jadi kegi sonat bila pon anan umur petongare buun cokor sonat sada kai emas saberan buun makle anan ni keteci anak selarang berharga sama halnya dengan berharganya emas. Montak di emas perak kenapa paling mungkin tidak sampai satu gram, nggak mungkin, bisa mungkin di bawah 1 gram. Cuman kalau sekarang emas berapa? 2 juta lebih ya, 2 juta lebih sekarang ya nggak apa-apa, demi kebaikan dan kemaslahatan anak kita jadi anak soleh dan solihah. Ketika 4 bulan
nggak apa-apa, ya bulan-bulan puasa nggak apa-apa, ini kesempatan. Yang disunnahkan mengadakan walimah ketika nipasnya sudah selesai, itu yang sunnah ibunya. Jadi kalau anaknya ketika lahir dan 7 hari, ketika nipas yang ibunya selesai disunnahkan dirayakan dan disunnahkan selamatan, terserah waktunya. Kalau selesai 30 hari di 30 hari itu sunnah mengadakan selamatan. Mun mangken pas ikala pokok biring ngatur sabe 40 hari. Kenapa? Karena yang biasa nipas itu 40 hari. Kadang-kadang nipas ada yang lebih 40 hari, 50 hari, selamatan di 40 hari, maka itu berarti tidak mendapatkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnahnya ketika nipasnya selesai. Kalau masih belum nipasnya selesai mengadakan selamatan, maka berarti itu bukan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Bila pun ni pasal ni ke selamat di abah selake selamat dan jauh juga can selake mun dia selamat di nikah mangkana toreh anika toreh laksanaki. Bila pun rimbi papunga sampian nyambeli mbe tak nyambeli mbe nyambeli cetak ajam, tak nyambeli ajam entar ke pasar meledu kilo. Wakon gulban sampean dah tersakuran salamatan karena anak sudah dilahirkan dengan keadaan selamat. Mbuun mun rimbin parembin di kambuun anan petongare nah bila pun ampat nipas selamat boleh, karena ini pertarungan di antara suami istri. Itulah sunnah yang diadakan dan dianjurkan oleh Rasulullah bagi orang yang melahirkan. Dan sunnah ya orang perempuan ini bisa menunjang anaknya jadi anak soleh ketika selesai nipas dan haid. Sunnah pardinya itu diberi minyak hajar aswad ya ketika selesai haid ya pakai kapas dimasukkan ke pardinya supaya harum. Ketika nanti punya anak maka anaknya jadi anak yang harum semerbak wanginya hajar aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk اغفر الذنب العظيم إلا العظيم سبحان الله لا إله إلا الله العلي الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.